Sapu dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kamu kok latah? Orang lain pulang, kau ikut pulang. Habis di sini tidak kerasan. Kenapa? Ribut melulu. Perkara rumah dan harta warisan ayah saya. Bukankah kau senang ribut? Iya, kalau ribut menumpas kejahatan, saya senang. Tapi kalau ribut soal harta warisan, malas. Jadi malu. Kamu tidak usah cemas, Kunti. Juragan Samangka dan pamanmu akan aku peringatkan. Kalau masih terus merongrong harta peninggalan ayahmu, semuanya aku tangkap. Terima kasih, Kanjeng. Sudah siang. Gila, aku bangun kesiangan. Tadi malam sih ngobrol sampai pagi dengan Kanjeng Adipati Kawali. Bentar kemana ya? Jangan-jangan dia sudah kabur. Mudah-mudahan dia tidak pergi dulu sebelum pamitan sama aku. Mendingan mandi ah. Di ruang tengah, di atas tikar yang digelar, sudah tersedia hidangan. Pasti Bentar yang masak. Rajin benar dia. Selamat pagi. Siang, Nona Manis. Ternyata kau tidak melupakan aku. Melupakanmu? Aku takut kau sudah pergi sebelum aku bangun. Kunti, aku ingin makan dulu dengan kamu, lalu berpamitan. Itulah makanya aku masak yang istimewa buat kita. Kenapa harus masak? Beli saja di rumah makan. Beres. Percuma kalau aku punya kepandaian memasak tidak digunakan. Lucu juga kau itu. Laki-laki pintar masak. Bukan aku saja, Kunti. Banyak laki-laki di dunia ini yang pintar masak. Aku mandi dulu ya. Ya. Enak benar masakanmu. Nanti setelah pensiun jadi pendekar, aku akan membuka rumah makan. Aku ikut jadi tukang cuci piring. Kenyang. Biar Kunti, aku yang membereskan. Ya, kau bereskan bekas makan, aku yang mencucinya. Ya, boleh. Kita sudah makan. Bekas kita makan sudah dibereskan dan dicuci. Semuanya sudah rapi. Ya, sekarang aku mau pamit. Mengunjungi makam uakmu Jakalumayung? Iya. Setelah itu aku pulang ke Madangkara. Sayang. Kenapa? Kalau kau pulang ke Madangkara, kita bisa bersama-sama. Kau berhenti di Madangkara, aku terus ke Tegal Paku Jajar. Iya. Aku masih akan terus berkelana, Kunti. Kamu tidak bosan mengembara terus? Sebenarnya tidak baik terlalu sering mengembara. Tapi terpaksa. Terpaksa? Kenapa? Ada perkara yang paling penting di dalam sejarah perjalanan hidupku. Apa itu? Aku mencari Lasmini. Sebel. Kok sebel? Iya. Kenapa sih? Kau tidak bisa melupakan Lasmini? Cantik sih, memang cantik. Tapi kan sudah tua. Tidak sesuai dengan kamu, Bentar. Aku sudah melupakannya. Dan Lasmini pun sudah mengambil keputusan akan melupakanku.
Tapi di saat kami sudah bersama-sama mengambil keputusan itulah, terjadilah peristiwa yang gila. Peristiwa gila? Ya. Apa maksudmu? Lasmini menculik ibuku. Apa? Lasmini menculik ibumu? Iya, Ibunda Pramita. Edan, Lasmini memang sudah lama gila. Sudah tua mencintai kau yang lebih pantas jadi anaknya. Tapi, rupanya sekarang dia benar-benar jadi gila. Gila beneran. Mungkin kau benar bahwa Lasmini jadi gila beneran. Sebab dia mau mengambil aku sebagai menantunya dengan menikahkan aku dengan Anjani. Oh, Dewata yang Agung. Ayo, kita cari sekarang juga. Loh, kamu kan mau pulang ke Tegal Paku Jajar? Ditangguhkan. Tapi... Tidak ada tetapi. Sebenarnya, aku mau pingsan mendengar berita ini. Bahwa kau ternyata sedang berada dalam kesulitan besar. Nah, aku tidak bisa berpangku tangan. Ayo, sekarang juga kita berangkat. Terima kasih, Kunti. Jangan bilang terima kasih. Kita sahabat lama. Kita sudah seperti saudara. Kau gembira, aku juga gembira. Kau susah, aku ikut susah. Mari, kita berbuat untuk menyelamatkan ibumu. Iya. Kenapa berhenti? Sudah senja. Sebentar lagi alam akan gelap, karena malam akan segera tiba. Nah, sebaiknya kita bermalam di dataran rumput ini. Sebab di depan sana, aku lihat alamnya lebat dan liar. Ya. Garnis, apakah kau tidak punya ancer-ancer? Kira-kira di mana Lasmini dan ibumu berada? Kenapa kau tanyakan itu? Sebab aku lihat kau tidak punya sasaran yang jelas. Apa pedulimu? Ya, sebab begini, kalau tidak tentu arah dengan tujuan yang pasti, hanyalah akan buang waktu dan tenaga. Padahal harus secepatnya kita menemukan ibumu. Aku tidak memaksamu untuk mengikuti aku. Kalau kau merasa rugi karena waktumu tersita, silahkan kau menempuh perjalanan kepentinganmu sendiri. Sebab sejak semula aku tidak pernah memintamu untuk menyertaiku mencari ibuku. Bukan begitu, Garnis. Aku hanya merasa cemas memikirkan nasib ibumu. Terima kasih kau turut memikirkan nasib ibuku. Tapi tidak perlu merepotkan diri. Sama sekali tidak. Sebab tanpa diminta pun, aku akan mencari Lasmini, dengan atau tanpa denganmu. Karena perbuatan Lasmini itu jahat, dan aku wajib menumpas penjahat. Kau minta berapa? Minta berapa? Apa maksudmu? Memburu penjahat memang sudah merupakan pekerjaanmu, bukan? Garnis. Ya, dulu memang aku mencari nafkah dengan memburu penjahat. Sebagai pemburu penjahat bayaran. Tapi, ya, pekerjaan itu sudah lama aku tinggalkan. Jadi sekarang aku tidak akan minta bayaran dari kamu. Juga tidak minta imbalan apa-apa. Kerja bakti? Aku tidak menganggapnya sebagai kerja bakti. Ya, aku lebih menganggap sebagai panggilan tali persaudaraan. Oh iya? Garnis, aku suka sekali kepada orang-orang Madangkara. Terutama kepada saudara-saudaramu, Bentar dan Paksi. Rasanya aku ingin mengikat tali persaudaraan dengan mereka. Untuk menjadi sahabat para ksatria utama kerajaan Madangkara, harus memiliki syarat. Bagaimanakah syarat itu? Tidak boleh punya watak mata keranjang dan dilarang menggoda atau merebut pacar orang. Kurasa itu syarat yang sangat ringan. Sangat ringan? Kau pikir itu syarat yang ringan? Lantas kau pikir pula kau bisa memenuhi syarat itu? Kenapa tidak? Kau benar-benar si penidur yang paling duni. Atau kau pura-pura lupa? Oh, itu kejadian tempo dulu itu ya? Mulanya aku tidak menduga kau bertunangan dengan Widura.
Setelah tahu, ya, tadinya aku tidak akan menggoda kau lagi. Tapi aku tidak bisa melupakan parasmu yang cantik. Jadi, ya, ku teruskan saja. Buset, aku dilempar kantung kulit. Jangan ngomong itu lagi. Iya, Garnis memang punya watak yang kaku. Tapi aku tahu benar bahwa sebenarnya dia suka kepadaku. Dia pergi ke sebelah sana. Bukannya cemberut. Ya. Biarlah, jangan diganggu. Mungkin dia ingin menyendiri. Lebih baik aku merebahkan diri. Garnis memanjat sebuah pohon. Terus naik ke atas. Oh, rupanya dia mau tidur di atas pohon. Biar saja. Aku lebih enak tidur di sini dekat api unggun. Hangat. Daripada di atas pohon. Dingin. Ada makanan nih. Maksudmu, 2 orang muda yang bermalam di dataran rumput itu? Kau tahu? Tadi siang aku melihat mereka berkuda melewati lembah kandangan. Kenapa tidak kau cegat? Malas ya. Wah, kau ini Jabrik, kayak ular. Ular? Iya, ular kan begitu. Dapat makan, terus diam. 1 bulan diam terus. Kalau makanan di dalam perutnya sudah habis, baru bangun cari makanan lagi. Nah, kau seperti itu. Mentang-mentang 5 hari yang lalu berhasil merampok orang kaya dengan hasil yang besar. Sekarang ada mangsa, tidak mau. Jangan begitu, Jabrik. Pokoknya mangsa sikat terus. Mangsa kakap atau teri? Jangan pilih-pilih, Jabrik. Mau mangsa kakap atau mangsa teri, sikat semuanya. Dan kelihatannya yang ini orang kaya. Oh ya? Iya. Pakaian mereka bagus dan kudanya juga kuda yang mahal. Paling tidak mereka membawa perhiasan dan uang yang banyak. Baiklah. Pada di mana anak buah kita? Ada, mereka sedang nongkrong di luar. Baik, ayo kita berangkat. Ya. Tuh, api unggun. Iya, aku tahu itu api unggun. Memangnya kita mau cari api unggun? Bikin saja sendiri. Apa susahnya membakar kayu? Bukan begitu, Jabri. Di api unggun itu orang yang kita cari. Katanya 2 orang, perempuan dan laki-laki. Tapi di dekat api unggun itu cuma ada 1 orang. Sedang tidur lagi. Ya, mungkin yang 1 orang lagi, yang perempuannya sedang buang air. Yang perempuan gampang. Apa susahnya meringkus orang perempuan, bukan? Yang penting yang laki-laki itu. Dan kebetulan dia sedang tidur. Sekali gebrak, mampus dia. Baik. Jangan semuanya bergerak. Cukup 3 orang saja yang meringkus orang itu. Yang lain menunggu di sini, ya. Ya. Nah, kalian bertiga, Dugul, Gabuk, dan Pelok. Ya. Ringkus orang itu yang sedang tidur di dekat api unggun. Baik. Kalau dia bangun dan melawan, bunuh saja. Ya.
Siapa mereka itu? 3 orang anak buah kita. Si Dugul, si Gabuk, dan si Perok. Kenapa menjerit-jerit ya? Ya kenapa? Tiga-tiganya roboh, terkapar di tanah, tidak bangun lagi. Gila. Apa mereka dicekik setan? Ya. Pasti ini perbuatan perempuan itu. Perempuan mana? Perempuan temannya laki-laki yang tidur di dekat api unggun itu. Perempuan itu setelah buang air akan kembali lagi ke api unggun, melihat 3 orang anak buah kita yang memeringkus temannya. Lalu dia menyerang ke 3 orang anak buah kita dari jauh, dari tempat tersembunyi. Oh, kalau memang benar begitu, berarti perempuan itu punya kepandaian, memiliki jurus pukulan jarak jauh, atau paling tidak punya senjata rahasia yang dilontarkan dari jarak jauh. Ya, pasti begitu. Nah, kalau begitu, kita berhadapan dengan orang yang mengerti ilmu silat. Iya. Dan mungkin saja mereka itu para pendekar yang sedang berkelana. Kau takut? Aku bacok leher kau, Jawul. Berani mengejek aku, mengatakan aku takut. Jangan marah dulu, Jabrik. Mendingan langsung saja kita sikat mereka. Baik. Kalian semua serempak menyerang pemuda yang sedang tidur itu. Aku dan kau, Jawul, mengawasi serangan gelap, ya. Dari atas pohon yang itu. Ayo. Penyerang gelap itu berada di atas pohon warung. Ayo serang. Sekali perempuan itu. Setan, penyerang gelap ini ternyata seorang gadis yang cantik. Hei Nona, betulkah kau yang menyerang kami dengan serangan gelap? Lalu mau apa kalian? Apakah Nona seorang pendekar? Benar. Sebutkan nama. Dan dari perguruan mana? Apa pedulimu? Kalian gerombolan perampok ke barat harus mampus semuanya. Ayo, maju kalian. Gila, permainan pedangnya terlalu cepat. Dan cepat dan ganas. Dadanya robek ditembus oleh pedang gadis itu. Teman kau sudah mampus. Sekarang giliran kau aku kirim ke neraka. Perempuan. Kedua pemimpin gerombolan perampok itu sudah tewas. Dan semua anak buahnya yang menyerang Raspati juga sudah tewas. Terkapar, berserakan di dekat tempat Raspati tidur-tiduran. Raspati juga roboh? Raspati terkapar di tanah, tergeletak, tidak bergerak-gerak. Apakah dia terluka? Atau... Oh, tidak. Raspati! Dia tetap membujur, kaku, tidak bergerak sedikit pun. Raspati. Tubuhnya tetap mulus, tidak ada luka sedikit pun. Goresan kecil sekalipun tidak ada. Lalu, kenapa dia terkapar seperti ini? Apakah dia luka dalam? Tapi tidak ada tanda-tanda dia terluka dalam. Nafasnya juga teratur. Nah, dia menggeliat. Raspati. Garnis? Maaf, aku ngantuk. Ada apa? Mayat? Banyak sekali. Ada apa yang terjadi? Jangan pura-pura.
bangun. Hebat juga kau. Sambil tidur-tiduran bisa merobohkan belasan anggota gerombolan perampok itu. Iya, kebetulan saja. Lalu apa maksudmu? Pura-pura terkapar dan aku panggil-panggil, kau diam saja. Iya, aku senang kau jadi cemas melihat aku terkapar. Sialan. Dan ternyata kau masih menaruh perhatian padaku. Cukup, jangan diteruskan. Orang itu bergerak-gerak, belum mati. Dan bangun, lalu duduk. Garnis, jangan dibunuh. Kita butuh keterangan. Apa? Keterangan? Iya, tentang Lasmini. Lasmini? Ya, siapa tahu gerombolan perampok ini pernah bentrok dengan Lasmini. Kau saja yang menanyainya. Iya. Jangan bunuh. Aku menyerah. Kau luka parah dan banyak kehilangan darah. Tapi bisa disembuhkan. Asal kau mau menjawab pertanyaanku. Iya. Kau tahu Lasmini? Lasmini kembang Gunung Lawu? Iya, benar. Tahu. Selain di Gunung Lawu, dia suka berkeliaran di mana? Di Muara Kuil. Di Muara Kuil. Iya. Kemudian selain itu, di mana lagi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Ini serbuk obat, 1 kantung. Setengah kantung kau minum, setengah lagi kau taburkan ke luka. Dan 5 hari kau akan sembuh. Iya. Muara Kuil. Ya, aku tahu. Di pantai selatan. Pantai selatan itu luas, memanjang dari ujung Nusa Jawa Dipa paling kulon sampai ke ujung paling timur. Pasnya di dekat desa Rantan. Semua tempat yang kau sebutkan, sama sekali aku tidak tahu. Mendengarnya saja baru sekarang. Aku juga belum pernah ke sana. Jadi aku tidak tahu seperti apa Muara Kuil itu. Tapi dari mendengar namanya, Muara Kuil, pasti di muara itu ada kuil, tempat upacara agama Buddha. Ya, tapi bisa juga muara itu berbentuk seperti kuil, sehingga dinamakan Muara Kuil. Yang penting bukan kenapa dinamakan kuil, tapi letaknya yang pas di mana, sehingga kita bisa memperhitungkan lamanya perjalanan sampai di sana. Ya, menurut perhitungan letak, tidak akan sampai 10 hari kita sudah akan sampai di Muara Kuil. Baik, sekarang juga aku berangkat ke sana. Aku? Berarti bukan kita. Yang artinya hanya kau sendiri. Ya, aku sendiri. Kau terserah, mau ikut apa tidak. Kau kaku, Garnis. Rupanya kau tidak begitu suka kalau aku turut serta menyertaimu. Sejak semula aku tidak pernah berkata ya atau tidak. Mau ikut silahkan, tidak ikut juga silahkan. Begitu pula aku. Sejak semula aku sudah menyatakan akan ikut. Jadi aku tetap ikut. Silahkan. Terima kasih. Iya. Kunti, kita sudah sampai di Kademangan Pangkur. Hawanya sudah terasa dingin. Iya, sebab kita sudah berada di kaki Gunung Lejar. Kademangan Pangkur itu besar tidak? Kenapa kau tanyakan itu? Sebab aku harus membeli perbekalan yang lengkap, yang hanya mungkin ada di sebuah tempat yang besar, yang ada kedai-kedai besar. Jangan takut. Kademangan Pangkur besar dan ramai. Di sana ada pasar yang besar. Juga kedai-kedai yang menjual barang-barang keperluan yang lengkap. Bagus. Ayo jalan. Benar. Kademangan Pangkur ini ramai. Tuh, di depan sana ada pasar. Di seberangnya berjajar kedai-kedai. Kau mau beli apa saja, pasti ada. Iya. Mendingan makan dulu yuk.
Makan? Aku lapar. Iyalah. Permisi, Bu. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Makan, Nak. Iya, Bu. Minta minum dulu, Bu. Haus. Itu di depanmu ada kendi. Minum saja itu. Iya, ingin yang manis. Air kendi dikasih gula yang banyak. Pasti rasanya jadi manis. Iya, air sungai dikasih gula juga 2 gerobak. Pasti rasanya manis. Anak berdua sepertinya bukan orang sini. Benar, Bu. Kami dari Kulon, Bu. Oh, orang Kulon? Iya. Jauh sekali melancongnya, Nak. Mencari pengalaman, Bu. Iya, benar ya. Mumpung masih muda. Betul, Bu. Ya, juga mumpung belum punya anak kan ya. Jadi masih bebas. Apa, Bu? Punya anak? Ya, kalau sudah punya anak, tentunya akan repot mengurus anak. Oh, kok tertawa, Nak? Kami bukan suami istri, Bu. Oh iya. Saya punya suami seperti dia. Wah, nanti dulu, Bu. Saya akan cari yang badannya tegap dan kekar, kulitnya kuning, serta wajahnya yang tampan. Tidak seperti ini. Payah. Sialan. Anak muda ini tampan dan badannya sangat bagus. Lalu mau mencari yang bagaimana lagi, Nak? Cari yang tidak ada. Nah, ini juga lincah, juga periang, gemar bergurau. Iya, Bu. Kami memang bukan suami istri. Kami hanyalah teman. Oh, begitu. Ngobrol terus. Mana minumnya, Bu? Iya. Minuman yang manis ya? Sudahlah, dawat saja. Iya, baik. Makan, Bu. Makan, Bu. Makan. Makan, Bu. Makan, Bu. Makan, Bu. Makan, Bu. Makan. 5 orang laki-laki tampaknya sangat sangar. Pasti mereka berandalan. Kunti, diam saja. Jangan bersikap yang bisa membuat mereka marah. Sebab kelihatannya mereka kaum berandalan, tukang bikin ribut. Iya. Udah lapar nih, Bu. Pakai jangan. Pakai sayur. Yang banyak, Bu. Yang banyak biar enggak bosan. Iya, lalunya yang banyak, Bu. Jangan pakai pare-pare. Jengkolnya. Iya. Aduh, satu-satu. Jangan rebutan. Banyak, Bu.